sekalian, pada kesempatan ini yang mengikuti kajian subuh sampai dengan subuh sesuai dengan musyawarah bidang pendidikan dan dakwah, bahwasanya kita akan melaksanakan kajian subuh sampai dengan subuh ini 1 bulan sekali, dan insya Allah nanti pada hari-hari yang lain akan diisi kultum. Yang kultum itu insya Allah akan dilaksanakan seminggu 2 kali. Namun waktunya belum ditentukan. Namun kalau kajian subuh yang 1 bulan sekali, ini waktunya awal bulan, jadi di minggu pertama. Dan untuk ustadznya ini bergantian. Insya Allah pada kesempatan pagi ini yang mengerti Bapak yang semula waktu perencanaan itu yaitu Bapak Samsul Bani MPD, namun beliau berhalangan, dan pada kesempatan ini hasil musyawarah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Undang Habibudin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah untuk itu, dan insya Allah pada bulan depan sesuai dengan obrolan kami dengan bidang dakwah, insya Allah awal bulan September itu akan diisi oleh Bapak Ustadz Dr. Khairul Salim MPD. Insya Allah nanti kami hubungi, mudah-mudahan beliau tidak ada dapat mengisi kajian subuh pada di bulan yang akan datang. Nah untuk itu pada kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Haji Undang Habibudin untuk memberikan kajiannya. Mudah-mudahan akan menambah wawasan. Amin. Dan bagi yang lupa mungkin akan teringat kembali hal-hal yang ilmu yang kita miliki mungkin sudah lupa. Mudah-mudahan dengan adanya kajian subuh ini kita akan teringat kembali. Itu saja yang kami sampaikan kepada beliau, kami persilakan. Oh, di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum walladzi ja'ala ad-dunya limaj'alil akhirati 'ibadin. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bil wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu iqraran bi nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa kaffatis saqu bis-saq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu tuhfah wa qila al-mautu babun wa kullu nasi dakhil. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan di sini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang Allah, dan di saat kita nanti berpisah dari acara ini, semoga perpisahan itu perpisahan yang sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua
Pribadi yang bersyukur adalah yang sentiasa lurus pola pikir. Pribadi yang bersyukur adalah tidak iri terhadap rezeki orang lain. Pribadi yang bersyukur adalah sentiasa memandang positif setiap peristiwa-peristiwa yang negatif atau peristiwa yang kurang berkenan di hatinya, dia akan memandang dengan pandangan yang positif. Itu adalah salah satu orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dianugerahkan kepada sosok yang agung, yang membawa risalah kebenaran, yang membuka belenggu kezaliman. Habibana wa nabiyana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak DKM Ketua Masjid Al-Huda yang saya hormati, para kiai, para ulama, para asatidz yang pada hadir pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Perkenankan saya berdiri di sini karena berdiri kalau duduk itu biasanya akan mengadakan kajian yang lebih formal begitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti ada kata Bapak Ibu ada keinginan untuk bertanya, yang disampaikan ya silahkan saja. Jamaah sholat subuh rahmatullah. Dunia yang kita sekarang sedang tinggal ini, dunia yang sekarang sedang kita lewati, sedang kita duduki itu, kata orang-orang soleh disebut juga dunuhun daniyun. Jadi mengatakan dunia ini adalah dana yadnu, artinya betul-betul dekat dunia ini. Dunia ini sebentar, dunia ini betul-betul dekat. Kemudian daniun, di samping dekat, dunia ini adalah hina sebetulnya. Jadi dari kedua makna itu tidak ada yang enak ya Bapak Ibu. Yang satu memang hanya sebentar dunia ini, di sisi lain dunia ini hina. Nabi Nuh alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, fala bisa fi qaumihi alfa sanatin illa khamsin. Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun kurang 50, begitu redaksinya Al-Quran. Alfa sanatin illa khamsin, 1000 kurang 50. Jika 1000 kurang 50 berarti berapa tahun Bapak Ibu? 950 tahun. Betapa panjangnya. Itu salah satu nabi yang begitu panjang usianya adalah Nabi Nuh. Dan saya yakinnya karena diabadikan di dalam Al-Quran ini. Para malaikat bertanya kepada Nabi Nuh, ya aqwalal anbiya'i umra, wahai nabi yang panjang umurnya. Saking kaget atau saking heran, aneh mungkin ya dengan bahasa kita, kenapa sih Nabi itu sampai 950 tahun? Ya aqwalal anbiya, wahai nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana kau merasakan hidup selama 950 tahun? Ibu mau umur 950 tahun? 100 tahun juga jarang kayaknya ya. Andai kata ada pun kayaknya sudah seperti kapas yang kena hujan kayaknya.
udah lemas, tidak berdaya apa-apa. Nah ini Nabi Nuh ditanya oleh malaikat, bagaimana engkau merasakan umur begitu panjang 950 tahun? Apa kata Nabi Nuh? Wajadtul hayata kadari laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Aku hidup 950 tahun itu seperti hidup di dalam sebuah rumah, katanya. Yang mana rumah itu memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima, saya masuk dari salah satu pintu, wa kharajtu min al-akhar, dan aku keluar dari pintu yang lain. Mungkin dengan kata lain, saya masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Itu pun kalau masih punya pintu belakang. Ada juga rumah yang tidak punya pintu belakang kan? Ada banyak. Buang sampah juga susah kayaknya. Itulah yang dirasakan 950 tahun, seperti masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Lalu bagaimana dengan kita? Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang? Kira-kira berapa lama, Bu? Ya? Saya tidak mau bertanya kepada bapak-bapak. Kalau bertanya kepada bapak jarang ada yang jawab. Kalau ibu-ibu semangat biasanya. Berapa lama, Bu? Yang kedengaran nih, tolong disambung berapa lama? 2 menit. Waduh, kalau 2 menit itu jalan-jalan ke taman kayaknya. Ini rumah di sebelah kita ini, rumah Pak Haji Yusuf itu yang begitu besar, tidak sampai 1 menit dong masuk dari depan, keluar dan belakang itu. Tidak sampai 1 menit. Kalau 2 menit kebesaran, wah seablak-ablak rumahnya itu. Sampai ke taman kayaknya itu 2 menit kita jalan kaki. Nah, tidak sampai semenit ternyata 950 tahun yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu bagaimana dengan kita? Kata baginda Rasulullah SAW, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Panennya umatku sekarang kita ini baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Bukan tidak ada yang 80, bukan tidak ada yang 90, tapi sudah sangat jarang. Jadi umat Nabi Muhammad itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sekarang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tinggal berapa hari lagi, Bu? Hari yang umurnya sudah sekian hari ini. Kalau nanti ada apa-apa, tak usah ditegur-tegur, tak usah diomelin, biarkan, karena hanya 1 hari lagi. Atau yang sekarang 69 tahun 11 hari, 29 hari, itu pun berapa hari lagi? 1 hari lagi juga, itu insya Allah. Dan ketika maut itu datang kepada kita semuanya, Masya Allah. Coba ayat yang tadi dibacakan di awal, itu surah yang ke-75, ayat yang ke-26, 27, 28, 29, 30. Itu ayatnya 5 ayat tetapi pendek-pendek. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man
memberi peringatan kepada kita, dia bagikan dalam surah Al-Qiyamah itu tadi, ayat ke-7, ayat ke-26, 27, 28, surah 30. Kalla idza balaghatit taraqi, wahai orang-orang yang sedang sakaratul maut, yang ketika rohnya itu, arwahnya itu ataupun ruh yang ada di dalam diri kita ini sudah berada di tenggorokan. Ya Pak, sedang sakaratul maut itu kan rohnya itu sudah ada di tenggorokan. Kemudian kalla idza balaghatit taraqi wa qila man datangkan oleh kamu dokter, subspesialis dokter. Dari manapun kau datangkan dokter, sehebat apapun seniornya dokter ini, hebat ilmunya pun, coba siapa yang bisa menyelamatkan kau daripada sakaratul maut ini? Karena idza balaghatit taraqi wa dhanna annahu al-firaq, dan orang yang sedang sakaratul maut itu tahu bahwa dirinya ini, menyangka dirinya ini sudah punya prasangka ataupun menyangka bahwa hari ini dia akan berpisah dengan dunia yang selama ini didamba-dambakannya, berpisah dengan jabatan yang segitu susah payahnya diraihnya, berpisah dengan anak-anak yang selama ini dicintainya, berpisah. Dia sudah tahu dia akan berpisah dengan semuanya itu, dengan dunia yang dia dambakan itu. Wa dhanna annahu firaq. Makanya jangan heran Bapak Ibu ketika seorang yang sedang sakaratul maut itu kadang-kadang ada yang tersenyum kan? Ada juga yang seperti ketakutan. Ini menandakan bahwa di situ mulai dibuka pintu gaib bagi orang yang sedang sakaratul maut. Diperlihatkan amalan-amalan yang selama di dunia ini diperbuat olehnya. Sepertinya misalnya dia berbuat apapun sudah diperlihatkan. Wabil khusus ketika dia sedekah itu yang sedang diperlihatkan itu, ternyata pahala sedekah Bapak Ibu yang diperlihatkan. Makanya sekarang kalau masih diberikan umur, diberikan harta yang dititipkan oleh Allah, jangan menjadi orang yang kedekut. Dengan yang menjadi orang yang kedekut itu bahasa apa sih? Bahasa Malaysia ya? Kikir, pedit, pelit. Kalau kata bahasa India mah mere gehese cap jahe. Susah memberi. Nah, nanti orang-orang yang seperti ini, yang pelit itu tadi, akan berkata, dia balikan dalam surah Al-Munafiqun yang sudah familiar itu. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ragu-ragu ibumu bantu. Nah, ketika sakaratul maut itu sedang datang kepadanya, dan hati-hati Bapak Ibu yang sedang sakaratul maut itu ya, kita perintah dari Nabi itu lakinu mautaku la ilaha illallah. Bimbing orang yang sedang sakaratul maut itu dengan ucapan la ilaha illallah. Bukan tidak boleh baca Yasin. Nah, setelah dia wafat, meninggal, boleh kita baca Yasin rame-rame. Tetapi kenapa sejarahnya sih, kenapa riwayatnya? Kok lakinu mautakum la ilaha illallah saja? Karena orang yang sedang sakaratul maut itu tidak dapat mencerna lebih banyak kata-kata. Hanya 12 kata yang bisa dia cerna, yaitu la ilaha illallah. Coba hitung huruf la ilaha illallah, pasti ada 12. Muhammadur Rasulullah itu pun 12. Lagi memuatkan. Ada kan salah satu sahabat
yang ketika ditalkinkan tidak mau wafat juga, padahal ahli ibadah, ahli sedekah, ahli bermacam-macam yang ibadahnya bagus. Tetapi ketika dia hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir, ternyata dia tidak dapat. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Itu berada di zaman Rasulullah SAW, karena dia punya kesalahan kepada ibunya. Maka hati-hati yang sekarang masih punya ibu, Masya Allah, jangan sampai membentak, jangan sampai marah. Karena Al-Quran juga menjelaskan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ketika berkata kepada ibu bapak kita itu dengan kata-kata yang mulia, qawlan karima itu kata-kata yang mulia. Berkata uff saja sudah tidak boleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada pengajian tadi. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, bahwa dunia ini hanya menipu kita sebetulnya. Kadang-kadang mengecohkan kita. Kita seringkali terkecoh dengan berita-berita yang hadir, yang kita dengar. Contoh misalnya, di kampung ini, kampung apa namanya ini? Ya, kampung itu. Ya. 21 ya, Serigur, Kerinci. Ada kita dengar berita di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Haji Usman, misalnya ada nggak sih? Bukan Usman yang ini, kalau ada ya. Usia 95 tahun. Kita akan kaget nggak kira-kira? Ya, kaget nggak Pak? Ibu kaget nggak Bu? Enggak kan? Pantesanlah Haji Usman itu sudah 95 tahun. Yang sebaya dengan dia sudah nggak ada, semua habis, tinggal dia sendiri. Wajarlah dia kalau meninggal. Ini yang kita tertipu, terkecoh itu begini. Tapi belum nanti. Terus ada orang yang sering kali keluar masuk rumah sakit. Sebulan masuk lagi, seminggu di rumah sakit, keluar lagi, besoknya masuk lagi. Wah, pokoknya bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit terus. Terus dikabarkan meninggal. Kaget enggak kita? Tidak kaget kan? Kasihan ya Allah, dia keluar masuk ke rumah sakit. Pilihan engkau ambil dia itu lebih baik ya Allah daripada dia sakit terus, kan? Tetapi kita terkecoh ketika ada yang masih muda meninggal. Yang masih muda meninggal, loh, tadi subuh dia masih azan loh di masjid muda. Maaf, bukan di sini ya. Siapa yang azan itu tadi? Kan dia masih muda, beliau masih muda kan? Masih muda. Masya Allah. Sempurna kan? Belum sempurna kalau masih bujang itu. Separuh lagi, sudah sebentar lagi. Amin, mudah-mudahan dapat jodoh yang yang saling mencintai, yang sakinah mawaddah warahmah. Karena mencari jodoh itu satu ligimiha, ya, Kang Fahri ya, Mardi, Jamaliha, ligimiha, Masakiha, lihat itu ya. Satu tentang kecantikannya, kedua kekayaannya, ketiga tentang keturunannya, agamanya. Andai kata semua itu tidak ada, pilihlah yang agamanya bagus, insya Allah akan solehah. Termasuk di sini juga ada udah keren sedang minum dan
Banyak yang menawarkan usaha juga, mungkin udah 21 yang ditawarkan kepada beliau. Belum tertarik, katanya masih ingat sama almarhumah. Nah, ketika dikatakan tadi subuh dia masih jadi muazin di Masjid Al-Huda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ dikecohkan, kita tuh kaget. Padahal umur itu kan Allah yang menentukan sebetulnya. Ngapain kita harus kaget? Termasuk kita semua pun. Yang kaya akan, coba ibu dijawab, yang kaya akan mati. Pejabat, rakyat, yang ganteng, yang jelek, duluan. Yang jelek duluan. Yang ceramah, oh yang ceramah masih lama. Apalagi saya itu dari awalnya kata nama saya itu. Jadi kalau ikut abjad mesti lama Pak. A B C D E F G H I J K L M N masih lama. Yang A saja belum, yang M saja belum. Ya. Tapi ya kalau Allah sudah mau memanggil langsung nggak apa-apa sih. Tapi yang sekarang lagi ceramah. Nah kemudian terkecoh dengan Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mari kita renungkan ketika kemarin dia masih ada dengan kita, kok tiba-tiba tidak sakit, tidak apa, kita terkecoh dengan peristiwa yang seperti itu. Buktinya almarhumah istri Pak Haji Ujang itu, ya Allah, sedang sehat-sehatnya, masih muda kan? Masih muda. Jadi beliau ingin mencari yang lebih muda. Yang masih disegel kayaknya. Yang masih disegel. Saya sudah menganjurkan ada jambu batu. Apa Ustaz jambu batu? Ada apa mang jambu batu di Amang pada saya makanya. Apa mang sih jambu batu? Janda muda beranak satu. Mau jamur kata dia. Apa jamur? Janda muda di bawah umur. Silakanlah yang mana juga, yang penting suka dia, sama-sama suka. Tetapi kalau ingin mencari kesempurnaan dari seseorang, jangan harap. Ya, ibu, bapak, ibu punya suami kan? Ada punya suami semuanya? Coba kalau ibu ingin mencari suami yang sempurna, tidak mungkin ya Bu? Tidak mungkin. Tapi ibu jangan ngomel, jangan cerewet, jangan kecewa dengan ketidaksempurnaannya suami kita. Yang harus ibu perlihatkan itu pasti suami ibu punya kelebihan. Syukuri kelebihan itu walaupun satu. Hargai dan maklumi semua kekurangan-kekurangannya. Karena hari ini misalnya ibu punya suami yang namanya Ahmad, besok mau ganti namanya Doni. Doni juga pasti ada kekurangannya. Besok lagi mau mencari namanya Jono. Ada Jono di sini? Jono pun punya kekurangan juga. Tetapi pasti Jono itu punya kelebihan. Hormati, hargai kelebihannya itu. Begitu juga bapak. Sekarang punya istri misalnya kurus, kering misalnya, hargai. Syukuri Pak. Betul, syukuri. Andai kata dia cerewet, kan perempuan ini cerewet karakternya di mana-mana. Tetapi kalau di sini insya Allah semua. Pasti kalau bapak dengan punya istri itu yang gemuk katanya, yang baheno. Begitu sudah kawin dengan baheno yang gemuk itu, ternyata banyak kekurangannya, tidak sempurna. Ganti besok dengan yang tinggi besar badannya, yang seksi. Ternyata hanya badannya seksi saja, tapi ketidaksempurnaannya banyak sekali. Sampai 10 kali
ganti-ganti istri pasti akan menemukan tidak sempurnanya. Sekali lagi hargai kelebihannya. Gitu. Ketika kita menghargai kelebihannya, pasti itulah salah satu orang yang bersyukur. Nah, ketika kembali lagi masalah kematian, nah saya akan mengambil judul pagi hari ini masalah kematian. Orang yang sudah meninggal, Pak, diperlihatkan sedekah-sedekah yang tadi kala idza balaghatit taraqi wa qila man wa dhanna annahu firaq wa taffatis saqu bisa. Ini Pak, dikira jangan mengira bahwa orang yang sedang sakaratul maut itu tidak sakit. Wa taffatis saqu bisa itu artinya betis sebelah kiri dan betis yang kanan itu bertautan, atau gimana bahasa kita ya, saling bersilang-silangan walaupun tidak kelihatan sama kita. Sakit Pak. Sehingga Rasulullah SAW dulu ketika wafat, bagaimana rasanya sakaratul maut ya Allah? Andai kata sakit ini kepada umatku, timpakan saja kepadaku semuanya, katanya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taffatis saqu bisa. Wa taffatis saqu bisa. Kemudian yang terakhir itu, hari ini dia tahu bahwa hari ini akan digiring rohnya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah meninggal, tidak ada yang mau menemani kan? Itu namanya sudah bukan manusia lagi. Disebutnya kalau kata Haji orang Oma Irama itu bangkai. Badan pun tak berguna ketika ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Nggak ada yang patuh. Dari kamar yang indah. Kamarnya indah kita bisa di dunia. Kasur empuk tilam putih kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Masya Allah. Kemarin saya masih ngobrol dengan kita. Nah, jadi ternyata maut itu jika sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan, tidak bisa ditawar-tawar. Ada dua orang, kebetulan orang itu orang metro, tapi jangan bapak ibu cari dalilnya ya, baik di Quran atau hadis. Dua orang, yang satu takut mati, yang satu dia ingin cepat mati ini, ya. Kenapa yang satu ingin cepat mati? Karena merasa dia hidupnya sudah serba susah, miskin, termiskin di dunia menurut dia. Sehingga ya Allah, kalau begini hidup saya terus, cepatlah saya ambil nyawa saya ya Allah. Saya sudah bosan hidup di dunia ini, ingin cepat mati Pak. Bahkan kita seringkali juga pernah mendengar ketika orang gantung diri kan tidak jadi mati, belum sampai ajalnya itu. Nah, orang ini ingin cepat mati. Apa? Akhirnya dia menelpon malaikat Ijroil. Ijroil, kalau bahasa katanya, saya tuh ingin cepat mati. Kenapa kamu ingin cepat mati? Saya sudah betul-betul bosan hidup dalam kemiskinan, Ijroil. Kalau begitu kamu masih panjang sih. Nanti aku kasih wirid bacaan ya. Sekali lagi jangan coba-coba cari yang dari ini. Cari yang mencari, karena ini dapat mimpi tadi malam. Jadi sekarang ini baca ayat ini. Insya Allah dengan ayat ini nanti engkau bisa menyembuhkan dengan cara
diminumkan air kepada orang yang sakit. Akhirnya dia mengamalkan itu. Pak, nggak tahu ayatnya, tidak diberikan kepada saya juga. Begitu dibaca, ada orang sakit, asbabnya Allah yang menyembuhkan, sembuh orang itu. Sehingga berduyun-duyun orang yang berobat kepadanya hanya dengan meminumkan air. Nah, seperti sekarang Bapak Ibu di depan ini ada air putih kan, air mineral. Kalau dulu air mineral itu untuk mengobati orang yang sedang sakit, yang sedang sedang kerasukan gitu ya, dibawa ke orang yang bisa, kemudian dijampe-jampe, disemburkan air itu ke mukanya yang sedang pingsan, maka insya Allah basah kuyup. Nah, ketika orang yang mau mati itu tadi diberikan ayat itu, wah, dia jadi hidupnya senang, hartanya melimpah. Yang tadinya mau mati, akhirnya dia tidak mau mati sekarang karena kehidupannya sudah nyaman. Satu orang lagi, orang yang nggak mau mati. Nah, tapi yang orang mati belum selesai ya, jumpa saya. Yang mau mati tadi karena tidak mau mati, sekarang sudah nyaman hidupnya. Akhirnya dia punya mobil, beli mobil, lewat jalan tol, tabrakan, mati. Di saat dia betul-betul tidak mau mati, mati. Di saat dia sedang tidak mau mati, mati. Di saat mau mati, tidak mati. Itulah masalah kematian. Yang satu lagi, orang ini sudah dekat ajalnya, Pak, tapi dia tidak mau mati. Takut mati dia sebetulnya. Orang metro kalau misalnya. Kemudian, aduh bagaimana nih, dalam mimpi dia itu memanggil Ijroil. Mimpi apa? Ini mimpi nih. Mimpi ini bisa terjadi saja. Ijroil katanya, saya belum mau mati. Ya udah, kamu akan ketemu, saya akan menemui kamu sekarang, kata Ijroil. Ya udah, saya tunggu, kata Ijroil. Kata orang yang tidak mau mati ini. Kemudian, di mana alamatnya? Sherlock ya, Sherlock. Begitu sampai di rumahnya yang tidak mau mati itu, Pak, dilihat ketika dia kan punya kopi kuda tuh. Si tuan rumah yang tidak mau mati ini punya kopi kuda. Disuguhin dulu kopi kuda. Setelah minum kopi kuda, sedang minum kopi kuda itu kan dinyanyiin kopi kuda yang bagus ya. Dilihat tulisan susunan ataupun urutan yang akan dicabut namanya yang pertama oleh Ijroil itu nama dia yang tidak mau mati, padahal dia urutan pertama catatannya itu. Ketika Ijroil sedang lengah, dia pindahkan urutan 1 itu ke urutan 10. Dipindahkan oleh dia sendiri tulisannya itu. Apa kata Ijroil? Terima kasih, kamu sudah menjamu saya dengan kopi kuda. Oleh karena dengan kebaikan kamu, maka urutan kamu akan aku pindahkan ke yang terakhir. Nanti yang terakhir akan aku pindahkan ke urutan pertama. Tadi kan sudah dipindahkan sama orang itu urutannya, dipindahkan lagi ke nomor 1. Nah, ternyata yang tidak mau mati itu kalau memang sudah waktunya mati tetap Masya Allah. Bila Ijroil datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, sekujur tubuh jadi menggigil, seluruh badan ya kedinginan. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir nih. Suruh jam berapa? Lewat 7. Berapa menit lagi? 14 menit lagi. Nah, 14 menit. Tapi
Tapi karena saya itu biasa sarapan pagi jam 7:30 Bapak Ibu. Jadi kultum kita ataupun kajian kita sampai 7:30 saja mungkin. Jarang saya sarapan jam 6 gitu, apalagi masih terlalu pagi. Ya Pak Imam, setuju Pak Imam jam 7:30? Setuju Bu? Ya. Saya yang tidak setuju. Terakhir, bekal kita ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk dipetik hasilnya di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Yang buruk pasti akan dibalas, akan dipetik keburukannya. Yang baik akan dipetik dengan kebaikan. Maka hati-hati. Setiap amal yang kita lakukan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita baru masuk ke alam barzakh pun, ketika yang menghantar kita sudah pergi 7 langkah, maka turunlah malaikat munkar dan nakir akan menjawab apa yang bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhan? Dan jawaban itu tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam hafalan. Yang menjawab, yang bisa menjawab itu adalah amal perbuatan kita selama di dunia ini. Maka ada kata kita masih punya sesuatu hal dengan orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah berkata-kata buruk, sempat minta maaf, maka datanglah sekarang bersilaturahim kepada orang-orang yang pernah disakiti oleh kita, kepada orang-orang yang pernah dizalimi oleh kita. Karena kita hidup tidak lama kan, antara 60 dan 70 tahun. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan amal perbuatan kita itulah yang akan menemani kita nanti. Wabil khusus sholat yang kita lakukan setiap hari ini, perbaiki bacaan-bacaannya Pak Ibu. Ya, Al-Quran Fatihahnya itu dikasih betul-betul. Karena ada orang sholat yang tidak tahu syarat rukunnya, dia sholat saja seperti itu. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya kemana-mana. Bahkan hatinya masih di sekolah, hatinya masih di rumah, hatinya masih di pasar, hatinya masih di kebun. Padahal ketika Allahu Akbar, jabatan apa yang dia miliki, harta apa yang dia dapati, semuanya dilupakan dulu sementara. Allah yang Maha Besar. Itu orang-orang yang sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Orang yang pertama sholat itu, yang akan dihisab itu adalah sholat. Maka perbaiki sholat kita. Syarat rukunnya harus tahu semuanya Bapak Ibu. Ya, ini sholat. Karena Rasulullah pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang kepada umatku suatu zaman yang mana pada zaman itu banyak orang yang sholat tetapi dianggap belum sholat. Makanya perbaiki syarat dan rukunnya sholat. Dan kita jangan sampai kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Menyesal ketika kita sudah sakit misalnya, sholatnya sudah di kursi, sholatnya di popok, kita hanya melihat, insya Allah dulu aku sehat kok nggak sholat ke masjid, nggak betul-betul menjaga sholat yang 5 waktu. Maka oleh karena itu sholat dan bacaan-bacaan kita wabil khusus Fatihah kita berkasih bacaan agar semua yang kita lakukan ini khairun fa khairun akan dibalas oleh Allah. Dan yang pertama akan hisab sekali lagi adalah masalah sholat. Wa in sholat sholat jasadu kulluhu, wa in fasadat fasada jasadu kulluhu. Andai kata sholatnya baik, maka akan baik seluruh amal perbuatan kita. Dan andai kata buruk sholatnya, maka buruk seluruh amal kita. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan sebuah, lebih cepat lebih bagus kalau saya bertele-tele, karena saya juga mau pulang. Mudah-mudahan ada keberuntungan bagi saya yang menyampaikan. Bapak Ibu
asfa ala makana. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian subuh hingga surut yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ilham Muhammad. Semoga akan menambah pengetahuan kita yang tadinya kita lupa, sekarang ingat. Semoga yang disampaikan ini menjadi berkah kita bersama. Amin. Dan sebelum kami akhiri, bila mana ada pertanyaan dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, kami persilakan, masih ada waktu. Jadi suruh pukul 6 lewat 7 menit, jadi masih ada waktu 7 menit, kami persilakan untuk bertanya. Ada bu? Bapak ada? Kalau nggak ada yang bertanya, ini Pak Haji Undang akan bertanya. Karena ada yang bertanya. Baiklah Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kajian subuh hingga surut ini. Dan dari masjid ini menyediakan untuk sarapan. Mungkin sepertinya tidak cukup mungkin Pak ya, karena perkiraan saya itu paling banyak ini 60 orang, nyatanya ini lebih dari 60 orang, sedangkan ini donatur kita menyediakan 60. Cukup. Nah, oleh karena itu bila mana ada yang tidak kebagian, ya ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kajian di bulan September, insya Allah itu akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Gairus Salim. Insya Allah nanti akan kami hubungi. Dan sebagai untuk donatur ini tidak mengikat Pak. Jadi silakan saja, misalnya untuk bulan depan ada 5 orang untuk melaksanakan kajian itu, nanti ada donatur yang lain kami silakan. Ya, itu bisa menghubungi ke pengurus masjid. Misalnya ada 3 orang untuk bulan depan, ya kami persilahkan. Artinya tidak bulan 1 orang, tidak. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi